Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasib, NPM 1970 52548, kelas A4 semester 5. Dan pada hari ini saya sedang mengerjakan tugas video MK Keselamatan Konstruksi. Video ini berisikan tentang apa saja sih yang sudah dipelajari di MK Keselamatan Konstruksi dalam satu semester. Yang pasti yang pertama itu adalah definisi dan pengertian umum industri konstruksi. Ketiga, konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Kemudian ada juga jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Kemudian ada konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan pengawasan manajemen penyelenggara. Kemudian ada pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Selain itu ada juga beberapa, pastinya ada peraturan-peraturan terkait yang dipelajari di MK ini, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang konstruksi pekerjaan umum. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang pekerjaan dalam ketinggian. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 350 Tahun 2014 tentang penetapan standar kompetisi kerja nasional Indonesia. Kemudian ada Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah pekerja umum nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman sistem SMK konstruksi bidang pekerjaan umum. Kemudian ada peraturan luar OSHA 29 CFR 1926 Subdivision Fall Protection System. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3. Selanjutnya ada proyek konstruksi. Proyek konstruksi berdasarkan sumber dana dibagi beberapa proyek. Yang pertama, proyek pemerintah melalui APBN atau APBD provinsi atau APBD kabupaten atau kota. Kemudian proyek bantuan luar negeri. Kemudian proyek investasi asing dari luar negeri. Kemudian proyek swasta murni secara perorangan atau korporasi. Kemudian proyek konsorsium. Kemudian proyek dari sumber dana sindikasi. Kemudian yang terakhir swadaya masyarakat. Kemudian MK ini juga mempelajari tentang SMK 3 konstruksi. SMK 3 konstruksi adalah SMK 3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum atau masyarakat, antara lain pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan, gedung, fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendung, waduk, dan lainnya.
Kemudian ada beberapa sertifikasi ahli K3 konstruksi. Yang pertama, ahli konstruksi adalah ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi kerjaan umum. Kemudian bersifat ahli konstruksi. Kemudian ahli K3 konstruksi terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, ahli muda K3 konstruksi. Yang kedua, ahli madya K3 konstruksi. Kemudian ahli utama K3 konstruksi. Kemudian MK ini juga mempelajari tentang SKKNI untuk ahli K3 konstruksi. SKKNI untuk ahli K3 konstruksi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan penyelenggara keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kerjaan industri, jasa konstruksi, disusun berdasarkan RMCS. Kemudian ada identifikasi bahaya K3 konstruksi yang bertujuan yang pertama memahami filosofi K3, kemudian mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya bidang konstruksi, kemudian mampu melakukan tindakan pengendalian sumber bahaya. Ini juga mempelajari tentang keselamatan konstruksi bekerja pada ketinggian. Apa sih bekerja pada ketinggian itu? Bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh. Maka dari itu ada beberapa yang namanya perangkat pelindung jatuh. Ada beberapa perangkat pelindung jatuh, yakni perangkat pelindung jatuh, peralatan untuk melindungi pekerja, orang lain, dan properti ketika bekerja pada ketinggian, seperti personal fall arrest system, personal fall restraint system. Kemudian ada perangkat pencegah jatuh. Adalah peralatan untuk mencegah pekerja memasuki wilayah kerja yang berpotensi jatuh, seperti warning line system dan barricade system. Kemudian ada perangkat penahan jatuh. Adalah peralatan untuk mengurangi dampak jatuh pekerja agar tidak cedera atau meninggal dunia, seperti safety net system, guardrail system, dan equipment guard. Kemudian ada sistem perangkat pelindung jatuh yang tadi, fall arrest system. Kemudian ada fall resistance system, penahan jatuh. Ada beberapa seperti harness dan lain-lain. Kemudian pada materi ini juga ada yang namanya efek pendulum, yaitu ayunan lateral yang bahaya yang dapat menyebabkan efek yang besar dan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian ini juga bisa diminimalkan oleh yang namanya absorber atau alat penahan kejut. Kemudian ada yang namanya juga itu lifeline. Lifeline merupakan komponen yang terdiri dari jalur fleksibel untuk koneksi ke angkur di satu ujung untuk digantung secara vertikal atau untuk koneksi ke angkur kedua ujungnya untuk meregang secara horizontal. Kemudian kapan sih lifeline ini digunakan? Lifeline ini biasa digunakan untuk pekerjaan konstruksi, pekerjaan atap, karena tidak ada tempat untuk menyantolkan alat pelindung atau lanyard tersebut. Dan yang terakhir itu ada perancah atau scaffolding. Apa sih perancah atau scaffolding itu?
itu adalah merupakan platform kerja sementara untuk bekerja di ketinggian yang digunakan untuk mendukung alat pekerja dan material selama pekerjaan berlangsung. Kemudian scaffold itu memiliki beberapa tipe seperti supported scaffold, kemudian suspended scaffold, aerial scaffold. Kemudian ada beberapa jenis berdasarkan bahan, itu ada frame scaffold, kemudian tube and coupler scaffold, kemudian ada mobile scaffold, kemudian mass climbing scaffold, kemudian scaffold kayu atau bambu. Yang ketinggalan yakni CSMS atau Contractor Safety Management System, adalah suatu sistem manajemen ketiga yang diterapkan kepada kontraktor, meliputi beberapa elemen ketiga yang sesuai dengan standar yang diacu. CSMS sebagai bahan pertimbangan awal oleh perusahaan main kontraktor untuk menilai kinerja kontraktor yang akan diterimanya. Kemudian tak lupa pula di MK K3 konstruksi, di sini kita diajarkan untuk disiplin dalam mengerjakan tugas, bagaimana cara mengatur waktu, karena ada beberapa teman PKL yang juga diharuskan untuk mengerjakan tugas. Kemudian mempelajari tentang aturan-aturan yang harus dikerjakan, seperti memakai kemeja, kemudian tidak boleh merokok, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak Erwin Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.